pengurapan-Mu, urapan kekudusan, urapan kesatuan, urapan sukacita, urapan roh doa, urapan kesetiaan turun atas kami. Urapan ingin belajar dan terus belajar dengan firman Tuhan turun atas kami. Urapan penginjilan nanti saya memberitakan Injil turun atas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan dan firman itu berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, Kau berkati semua yang sudah hadir, seluruh pelayan Tuhan, pengajar, di doa pengajar, di BI ini ya Tuhan, juga yang belum bisa hadir, Tuhan, Engkau pimpin mereka sampai tempat ini dan berkati mereka untuk hari Sabtu depan dan seterusnya bisa hadir yang belum bisa hadir. Dalam nama Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk di nama Tuhan. Dan nanti setelah sharing firman Tuhan, saya akan mengurapi semua satu persatu. Dan kita mungkin saya tidak berkhotbah ya seperti hari Minggu, tapi saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk kita supaya menjadi bekal sebagai anak-anak Tuhan yang sudah melayani tempat ini. Nah, saya juga gak akan lama karena ada beberapa orang yang kurang sehat, perlu istirahat karena besok mau pelayanan kan. Ya, saya juga pulangkan dan ikut sini. Oke, ada sukacita. Amin. Ya, saya senang karena rupanya banyak yang hadir kan, gitu kan. Luar biasa ya. Oke, kita belajar bekal firman Tuhan atau pesan-pesan. Kita ini bukan jemaat ya, kita ini levelnya itu pelayan, pengerja. Jadi kita ini levelnya melayani, bukan minta dilayani. Beda loh. Nah, siapa yang kita layani? Pertama Tuhan Yesus. Ya, yang kita layani ketika kita melayani jemaat, itulah kita melayani Tuhan Yesus. Ya. Apa saja yang kita harus layani? Pertama, waktu. Kita sudah diberikan waktu sama Tuhan. Nah, kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Namanya pelayan itu hadirnya harus duluan pelayan daripada jemaat. Jangan jemaat sudah hadir, pelayan baru hadir, ya ini ada sedikit kesalahan. Gitu ya. Karena kita menyambut jemaat. Apa? Menyambut, bukan jemaat menyambut kita. Gitu ya. Bukan jemaat menyambut kita, kita yang menyambut jemaat. Apalagi ada orang-orang baru yang tidak kenal ingin ibadah di tempat ini. Mungkin pengen coba-coba atau lihat-lihat, ada tuh kayak gitu. Coba-coba lihat-lihat bagaimana pengajar di sini, bisa senyum enggak? Gitu kan? Gitu. Galak enggak? Gitu kan? Lihat-lihat, banyak hal yang perlu dilihat-lihat, namanya juga orang lihat-lihat. Dan kita enggak bisa melarang gitu. Kalau tertarik, mereka akan terus di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama, coba kita belajar firman Tuhan. Mungkin saudara yang baca ya, supaya ada interaksi. Coba kita lihat itu tentang kasih 1 Korintus 13. Itu penting. Ya, tentang kasih 1 Korintus 13. Nah, yang sudah ketemu duluan langsung berdiri, bacakan. Ya. Dari situ yang keras. Silakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai nanti 9 berhenti. Yang sudah ketemu boleh dibaca.
bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Dah, sampai situ. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ini paling hebat. Semua bahasa, bahasa Nias bisa, Arab bisa, Inggris bisa, Jawa bisa, Batak bisa, bahasa roh bisa, bahasa setan bisa. Semua bahasa. Kan ada orang yang ngomong-ngomong dengan setan katanya, gitu kan? Berarti dia semua, gitu. Ya, dikatakan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong. Tahu gong? Tahu gong? Gong. Tahu nggak? Nggak tahu. Di TV sering dipukul sama Jokowi kok. Gong. Besar kali bulat kan? Pertemuannya pun besar kan? Rasanya salah apa itu? Arab apa? Gong. Gitu kan? Ya, seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, musik-musik yang kecil-kecil, dan termasuk yang tamborin, ya. Seperti itulah. Hanya apa namanya? Pamer. Apa pamer? Apa pamer? Ya gitu. Pamer. Pamer, tahu pamer ya? Pamer baju, pamer omongan, pamer kehebatan. Pamer, pokoknya pamer lah. Tuhan gak perlu kita itu pamer. Apa yang kau lakukan di kamar yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Ngerti gak? Yang paling tersembunyi Tuhan tahu. Kenapa kita harus pamer? Bahasa Nias pamer apa? Apa bahasa Nias pamer? Pamer. Siapa di sini yang pamer paling cantik sedunia? Paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling banyak sawit, paling banyak duit, paling banyak emas. Gak ada di sini ya. Jadi tinggalkan semua. Amin. Tuhan gak suka kita pamer. Saya tadi ngomong kan, yang paling tersembunyi itu pun Tuhan tahu. Itu ya. Atau artinya apa? Tuhan yang akan promosikan kita. Amin. Tuhan yang akan mempromosikan kita. Siapa di sini yang kenal dengan yang tahu atau tahu lah itu lewat HP-mu yang namanya Parel. Ada yang tahu? Oh, udah. Tahu kan? Padahal apa? Padahal kita nggak tahu sebelumnya. Artinya apa? Kalau sudah waktunya, Tuhan yang akan angkat dia. Seperti Parel itu. Kalau GBI Gopir pemudanya diundang kur di Istana Negara sama Pak Jokowi. Kenapa harus GBI Gopir? Coba, padahal ada GBI Rayon 12 punya Pak Gede yang lebih hebat. Kan gitu kan? Kenapa harus GBI Gopir? Pak Jokowi kenapa? Pokoknya nggak usah datang kalau nggak pemuda dari GBI Gopir. Kata Pak Jokowi. Coba itu. Nggak perlu kalian nyanyi kalau nggak ada Parel. Kira-kira seperti itu. Ngerti maksudnya? Yang anak desa, pengamen, orang miskin, ya kira-kira seperti itu. Kalau Tuhan sudah angkat, diangkat. Jadi nggak perlu kita apa? Amin. Seperti itu. Karena apa? Yang mengangkat itu tuh. Jadi ini penting. Ini yang namanya kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi siapapun, nggak perlu dipamer-pamerkan, nanti muncul sendiri. Kita yang diangkat Tuhan. Ya. Amin. Tuhan tahu kok kamu kaya, kamu hebat, kamu pintar. Tuhan tahu. Tinggal nanti tunggu waktunya.
bersih. Katakan kasih. Kasih. Harus ada seperti itu. Ya. Yang kedua, ya. 2 Timotius 2 ayat 24. 2 Timotius 2 ayat 24. Iya. 2 Timotius 2 ayat 24. Sudah ketemu belum ya? 2 Timotius 2 ayat 24. Kita baca kalau tidak. Yuk kita baca. 2 Timotius 2 ayat 24. 1, 2, 3. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah dengan semua orang, harus cakap, mengajar, sabar. Kita kan hamba Tuhan ya. Setuju ya? Kita hamba Tuhan semua. Ini yang saya mau saya garis bawahi, cakap. Ayo 1, 2, 3. Cakap. Bukan cakep. Bukan cakep kayak Eko gini, maksudnya bukan cakep ganteng gini, bukan. Bukan cakep wajah, bukan. Maksudnya di sini cakep itu bukan soal wajah. Ya. Cakep ini adalah cakep segala pekerjaan kita. Dikasih kerjaan ngepel, setelah disurvei, oh cakep. Kenapa cakep? Bersih. Ngerti maksudnya? Disuruh dikasih kerjaan parkir Honda, kita survei, rapi susunan sepeda motor itu. Wih, cakep. Dan ya, itu hasil kerja. Cakep itu hasil kerja. Dikasih kepercayaan apa lagi? Suruh antar undangan. Ya, setelah ditanya, habis Pak. Wih, cakep. Dan ya, kerjaannya kelar, selesai. Amin. Ya. Cakep apa? Juga masalah waktu. Ini masalah waktu nih penting. Ya. Coba dibuka di Mazmur. Nanti itu ditandain ya. Apa di tadi. Mazmur 55 ayat 17 sampai 18 ya. Mazmur 55 ayat 17 sampai 18. Yuk, kita baca 1, 2, 3. Tapi belum ada yang ketemu ya? Sekarang udah? Mazmur 55 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Dia mendengar, katakan mendengar suara. Suara siapa? Suara kita, suara kita. Suara siapa itu? Suara orang yang berdoa. Mengerti? Dikatakan tadi ada pagi, siang, dan petang. Ini berbicara waktu, katakan waktu. Iya. Yuk kita bisa cakap dalam waktu. Katakan cakap dalam waktu. Iya. Ya. Kita hargai orang-orang yang memang mereka orangnya sibuk sekali. Mengerti ya? Sibuk sekali. Artinya, tapi dia bisa hadir. Udah sibuk tapi bisa hadir. Itu hal-hal yang luar biasa. Halo? Ya. Sampai di mana tadi? Waktu ya. Jadi cakap mengatur waktu. Saya mau tanya, satu hari siapa yang punya jam 30 jam? Ada yang 25 jam? Ada yang 10 jam? Siapa yang 10 jam? Semua sepakat kita dikasih sama Tuhan berapa jam? 24
24 jam. Setuju ya? Sama tanya nih, dalam waktu 24 jam, kenapa di sekolah ada yang pintar, ada yang pura-pura pintar? Jangan bilang bodoh, ya, gitu ya. Terus di dalam dunia kerja, ada yang pulang bawa duit berapa? Ada yang pulang bawa duit 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Padahal sama-sama dikasih waktu 24 jam. Ya, saya akan bersihkan. Benar ya, ini waktu penting. Yang kedua, cakap dalam apa lagi selain waktu? Dalam Lukas 19, ya Lukas 19, masuk ya mengelola ya Lukas 19, Lukas 19, sudah ketemu? Ayat 18 sampai 19. Ayat 18. Lukas 19 ayat 18. Sudah ketemu? Kita baca ayat 18. Mana Lukas ayat 18? 18. Satu dari kan. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah berhasil 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau menguasailah 5 kota. Bayangkan ya. Dia dikasih tanggung jawab, tapi menghasilkan. Dikasih kerjaan, menghasilkan. Disuruh jualan, menghasilkan. Disuruh kerja, menghasilkan. Kira-kira seperti itu. Orang yang menyuruh, kira-kira bangga kan? Bangga kan? Bangga. Kenapa bangga? Karena dia membawa untung. Makanya dikatakan kamu kuasailah 5 kota. Ya makanya orang yang dikasih 1 kota, dia terlalu kecil mengerjakannya, dikasih 2 kota. 2 kota masih bisa dia sanggup mengerjakannya. Makanya ada RT, ada RW, ada lurah. Di atas lurah apa? Camat. Naik lagi apa? Bupati. Bupati dia sanggup, dia kabupaten mengerjakan. Naik lagi gubernur. Gubernur membangun provinsinya mantap lagi. Dari gubernur apa naik lagi? Naik lagi ke presiden, menguasai beberapa provinsi. Jadi di gereja juga demikian. 1 jiwa, 2 kul, 1 kul, naik lagi 10 jiwa, 15 jiwa, sanggup terus kok kasih lagi lebih besar. Mengerti ya? Ini berbicara mengelola. Katakan mengelola. 1, 2, 3, mengelola. Mengelola. Penting. Ya. Yang pertama tadi apa? Waktu. Ya. Di situ ada tentang doa. Bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita berseru sama Tuhan. Soal waktu, cakap. Paham? Penting ya. Keberhasilan itu salah satu bagaimana kita cakap mengatur waktu. Setiap orang dikasih waktu 24 jam. Tapi ada yang pintar, ada yang kaya, ada yang banyak hasilnya, ada yang sedikit hasilnya. Makanya kita nggak boleh cemburu dengan orang yang banyak hasilnya. Mungkin dia jam 5 pagi udah berangkat kerja, yang lain jam 10 siang baru buka toko. Kan gitu kan? Yang lain dia bangun tidur belajar, mau tidur belajar, pulang sekolah belajar. Terus yang satu lagi, taruhlah belajar. Ya beda tau. Ngerti ya maksudnya ya? Tentu beda dengan orang yang memanfaatkan waktu yang bagus dengan orang yang membuang-buang waktu.
kita kerjaannya nonton sinetron, maka otak kita ya otak sinetron. Iya kan? Iya. Makanya kita belajar. Boleh kita nonton sinetron itu sebagai hiburan, tapi kita sudah belajar ilmu, kita sudah bekerja dengan baik, baru hiburan supaya tak stres. Jangan sinetron, jangan dijadikan pekerjaan. Siapa yang gaji? Enak mereka yang punya YouTube, yang punya TikTok, saudara tonton, mereka duitnya dapat. Saudara tonton, saudara yang habis pulsa. Jadi kan, ya bisa pakai, ya waktu mengelola kita. Terus sekarang kita buka 2 Tesalonika 3 ayat 11. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 11. 2 Tes 3 ayat 11. 11. Sudah ketemu? 2 Tesalonika 3 ayat 11. Mana yang saya? Oh, saya salah. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Sibuk dengan hal yang tidak berguna. Diri kita sendiri. Makanya kita harus tahu semuanya dikasih waktu 24 jam. Tapi ada yang bilang bawa 1 juta, 10 juta, 100 juta, 50 ribu. Ya itu pandai-pandai kita. Ya kan? Ya, waktu mengelola. Ada yang otaknya jenius karena dia bisa belajar. Tapi kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, ya jangan salahkan orang yang berhasil. Jangan iri dengan orang yang berhasil. Ya mereka hadapin, walaupun hujan mereka rajin, panas mereka rajin, malam mereka rajin, pagi mereka nggak peduli ngantuk. Kita baru berangkat kerja, dia pagi-pagi udah pulang bawa duit. Ada yang ada seperti itu loh. Ya, saya waktu dirawat di rumah sakit Santa Maria itu, saya udah agak bosan gitu kan. Saya bawa itu apa ibu sih? Rupanya tengah malam sudah sibuk di jalan orang jualan. Pagi-pagi, kalau kita berangkat kerja, dia pulang sudah bawa duit. Dengan bahasa saya ya. Di mana saja. Intinya di sini jangan kita sibuk kepada hal-hal yang tidak berguna. Ayo kita kreatif. Kreatif. Semua bisa mendatangkan duit. Daun bisa mendatangkan duit, sampah bisa mendatangkan duit, ternak bisa mendatangkan duit, ikan bisa mendatangkan duit, sampah bisa mendatangkan duit. Ngerti ya? Semua bisa mendatangkan duit. Tergantung kita rajin atau tidak. Ilmu juga gitu. Di HP ini banyak ilmu. Banyak ilmu. Tapi yang kita cari kan bukan ilmu. Yang kita cari sinetron. Padahal saudara bisa tanya sama Google kan gitu kan. Google di mana duit yang disembunyikan. Banyak kan. Siapa tahu dia bisa jawab kan. Di selokan. Gitu kan. Di selokan jalan ke titir. Ada jembatan putus.
tertutup oleh batu 3. Saudara datang ke sana kan? Karena Google udah ngomong kan. Saudara yang cari main, gitu kan? Artinya apa maksud saya? Itu semuanya ada ilmu. Ngerti ya maksud saya? Ilmu cara membuat kue, ilmu cara bertani, ilmu berkebun. Kenapa? Kalau ada orang asing, dia itu mungkin ya. Ya, ilmu ya, jangan sibuk kepada yang hal yang tidak berguna.